Siang itu Lira sekuat tenaga berlari dari parkiran motor kampus menuju lantai 2. Meski sudah bergegas, sayangnya gadis bermata bulat itu tetap saja terlambat. Dosen pengajar sudah tiba dan pintu kelas pun sudah tertutup rapat. Lira tentu sangat kecewa, bahkan kesal pada dirinya sendiri. Dia tahu kalaupun ia memaksa masuk, sang dosen killer hanya akan menyuruhnya untuk keluar lagi. Karenanya, gadis berambut ikal itu lantas memutuskan untuk menunggu kelas selanjutnya dengan makan kudapan di kantin kampus. Suasana kantin lumayan ramai saat itu. Tapi karena tak menemukan satupun teman yang dikenalnya, Lira yang masih mahasiswi baru memutuskan untuk duduk di bangku pojok. Selang beberapa waktu, ketika ia sedang menikmati makanannya itu, seorang cowok bertubuh tinggi menyapa Lira. Lantas, meminta izin untuk duduk di hadapannya, karena tak ada meja kosong lain yang tersisa. Lira mengangguk tanda setuju. Mereka berdua pun duduk di satu meja yang sama. Beberapa menit mereka lalui dengan tak saling berbicara atau sekedar basa-basi. Namun ternyata Lira diam-diam memperhatikan dan tertarik pada orang yang ada di depannya itu. Bagaimana tidak, cowok berkulit kuning langsat itu memiliki wajah yang sangat menarik, dengan alis tebal dan rahang tegas. Badan yang proporsional pun makin memberi nilai tambah di mata Lira. Cowok itu menghabiskan somai yang dipesannya dengan tenang, kemudian pergi begitu saja. Semenjak itu Lira semakin penasaran dengan sosok cowok yang baru dilihatnya selama di kampus itu. Berhari-hari, gadis manis itu terus mengamati sekeliling kampus, terutama kantin. Tapi cowok yang disukainya itu tak pernah terlihat. Hingga seminggu setelahnya, ia kembali melihat gebetannya itu makan somai dan duduk di tempat yang sama. Usai memperhatikan dari kejauhan, Lira lantas memberanikan diri bertanya kepada si penjual somai. Tak banyak memang informasi yang ia dapatkan, tetapi cukup baginya untuk memulai investigasi sang cowok pujaan hati. Bobby angkatan 2003, jurusan HI. Mendengar 3 hal tentang gebetannya itu saja membuat Lira sangat gembira. Setiap hari, Lira terus mencari tahu tentang Bobby. Bahkan, ia jadi hafal betul plat motor skuter hitam milik Bobby. Satu-satunya plat motor yang diingatnya selain milik sendiri. Kian hari Lira kian menyukai Bobby yang terlihat sangat cool, pendiam, tidak banyak tingkah, meski terlihat penyendiri, tanpa memiliki banyak teman, tak seperti cowok kebanyakan. Tetapi hal itulah yang membuat Lira semakin penasaran. Hampir setiap hari, Fanny, sahabat Lira sejak SMA, mesti mendengarkan curhatan tentang Bobby sampai ia jenuh. Saking jenuhnya Fanny, lantas ia dengan asal melontarkan sebuah ide pada Lira agar memberikan hadiah untuk Bobby sambil mengajaknya berkenalan agar rasa suka sahabatnya itu bisa terlampiaskan. Tak disangka-sangka, Lira justru langsung setuju dengan ide itu. Jadilah mereka berdua janjian untuk membeli kado.
Kedua remaja 18 tahun itu lantas berputar-putar di salah satu mal di Jakarta Selatan untuk mencari barang yang pas. Beberapa jam akhirnya dilalui dan Lira memutuskan untuk membelikan sebuah dompet hitam. "Makasih ya udah mau nemenin gue siang ini," ucap Lira pada Fani yang tengah berdiri di hadapannya. Fani mengangguk. "Langsung balik nih?" tanyanya kepada Lira yang sedang duduk di motor biru kesayangannya. Lira mengangguk, lantas tersenyum pada Fani. Namun ada yang aneh ketika ia memandang wajah temannya itu. Fani terlihat melotot dengan bibir yang sedikit terbuka, seperti sedang melihat sesuatu yang mengejutkan. "Ih, apaan tuh?" ujar Fani dengan nada geli. Lira lantas spontan memalingkan kepala ke arah belakang. Terlihat seorang cowok berperawakan tinggi berjalan perlahan ke arah mereka. Celana cowok itu terbuka dan dengan sengaja ia memegangi lalu menunjukkan alat vitalnya pada kedua gadis remaja itu. Lira tentu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tapi ia makin bertambah kaget ketika menyadari siapa cowok yang memakai helm retro dengan warna hitam, senada motor yang dikendarainya itu. Helm yang dipakai si cowok berkaca bening, sehingga Lira dapat melihat jelas wajah pelaku mesum itu. Bobby. Ya, Bobby, gebetannya selama ini di kampus. Sementara Lira tengah terpaku akan kejutan yang tak diharapkan, Fani yang masih berusaha untuk tenang, kemudian bergegas membuka sedikit pintu garasi rumah dan memanggil anjingnya untuk keluar. Melihat seekor anjing besar dengan bulu hitam lebat keluar dari garasi rumah, seketika itu juga cowok mesum itu buru-buru pergi dan mengendarai motor skuter hitam miliknya. Setelah itu Fani dan Lira pun sempat saling terdiam beberapa saat. Kedua gadis polos itu seakan tak percaya pada apa yang baru menimpa mereka. "Lo gak apa-apa kan, Ra?" tanya Fani yang sudah lebih dulu tenang. Lira mengangguk kemudian langsung berpamitan. Di sepanjang jalan ia berusaha menyadarkan diri akan semua kejadian itu. Ia jelas terkejut tadi. Tapi bukan hanya karena melihat sesuatu yang tak seharusnya, melainkan mesti menerima jika cowok gebetannya ternyata tidak beres. Sesampainya di rumah, Lira yang masih galau lantas membuka kulkas dan mengambil sekaleng Coca-Cola dingin. Kemudian meminumnya sambil berbaring di sofa ruang tamu. Gadis itu lalu mengambil hadiah yang tadi dibelinya. Ketika melihat hadiah itu, Lira langsung terbayang akan wajah Bobby serta kejadian tadi. Saat itu juga ia bergidik dan merasa geli. Kini Lira bingung apa yang harus ia sampaikan pada sahabatnya nanti. Apa jadinya kalau Fani sampai tahu jika gebetan Lira adalah si pelaku eksibisionis tadi? Bisa-bisa itu bakal jadi bahan ejekan seumur hidupnya kelak. Dan yang jelas, kejadian itu akan jadi trauma yang akan terus diingat oleh Lira. Selesai.